Dan pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan informasi di mana seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT menaikkan kapasitas produksi untuk memenuhi target tersebut. Meski demikian, volume ekspor belum menyamai level sebelum pandemi COVID-19. Sejumlah industri berorientasi ekspor termasuk tekstil menaikkan kapasitas produksi seiring dengan meningkatnya permintaan di negara destinasi. Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menyatakan volume ekspor belum menyamai level sebelum pandemi COVID-19. Namun pihaknya optimistis pada penghujung tahun 2021 industri tekstil akan tumbuh terdorong permintaan yang tinggi dan pasar yang terus pulih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa volume ekspor produk tekstil dengan kode HS61 selama Januari sampai dengan Agustus 2021 mencapai 160.854 ton. Jauh lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 152.474 ton dan 147.982 ton. Sementara untuk kode HS62 yang merupakan pakaian atau aksesoris pakaian bukan rajutan, volume ekspor selama Januari sampai dengan Agustus 2021 sebesar 105.993 ton. Volume ini lebih rendah daripada capaian pada periode yang sama di 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 126.598 ton dan 111.163 ton. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya terkait dengan volume produksi tekstil terkait kenaikan pesanan ekspor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jemi Kartiwa Sastra Atmaja. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang ini, Pak Jemi. Selamat pagi, Pak. Ya, apa Salam kabar? sehat selalu. Salam sehat juga, Baik. Bapak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Kita sebelum membahas terkait dengan kinerja yang meningkat ya karena ada permintaan ekspor yang tinggi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih. Sejauh mana sih kita tahu pandemi ini kan masih terus terjadi hingga saat ini dan salah satu tempat yang terdampak cukup dalam adalah sektor tekstil di Indonesia. Dan bagaimana kondisinya saat ini, Pak Jemi? Nah, kalau kondisi sebagaimana kita ketahui kan pada waktu awal 2020 kan COVID mulai melanda dunia ya. Kita juga teman-teman berusaha bangkit kembali, tapi kita tahu ada awal 2020 ada istilahnya PPKM, terus ada awalnya PSBB dan 2021 PPKM. Tapi seiring dengan pelonggaran dari pemerintah dan di negara pembeli kita ini utilisasi udah mulai membaik. Oke, bicara mengenai utilisasi sendiri sudah seberapa besar peningkatannya begitu untuk industri tekstil Indonesia? Dari data yang kita ambil sebetulnya utilisasi ini sudah di atas 70% menuju ke 80%. Oke. Ini yang saya lihat itu perbaikan yang cukup signifikan ya. Ya, menarik ya dengan di tengah kondisi pandemi tapi utilisasi bahkan hampir mencapai 100% begitu ya. Dan 80%, Pak. Iya, 70 sampai dengan 80%. Ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, strategi apa saja sih sebenarnya yang sudah diterapkan nih para pelaku industri tekstil Indonesia agar mampu bertahan nih dari tekanan badai pandemi? Mungkin sebagaimana kita ketahui kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah. Khususnya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Contohnya di Kementerian Perindustrian ada program IOMKI, substitusi impor, restrukturisasi permesianan, dan TKDN juga sedang kita bahas untuk lebih dalam. Dan di perdagangan ada penutupan cross border item pada berbagai online. Dan terakhir ada Permendak 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Baik, di sisi lain ekonomi Indonesia kemudian negara mitra dagang kita pun juga sedang mengalami pemulihan ya, proses pemulihan ekonomi dan bangkit dari pandemi. Apakah ini seiring sejalan juga nih dengan bangkitnya industri tekstil Indonesia? Mungkin sebagaimana kita ketahui kan dulunya kan atau sekarang kita boleh katakan hampir seluruh dunia itu terlalu berpusat kepada satu negara, terlalu depend too much terhadap satu negara. Mungkin
dengan belajar dengan pelajaran ini, kita punya buyer juga mulai melihat negara yang bisa mensuplai menjadi partner dagang mereka. Mungkin ini salah satu agenda yang jangan sampai terlewatkan oleh dunia usaha tekstil maupun pemerintah. Oke. Karena kalau kita bisa menangkap peluang ini kedepannya ini sangat baik sekali ini. Baik, dan kalau kita lihat industri yang sudah mengalami peningkatan dari sisi produksi, lantas dari faktor-faktornya sebenarnya yang memicu itu lebih kepada dari faktor domestiknya kah atau memang dari permintaan luar negeri sejauh ini nih Pak Jamie? Saya pikir faktor luar negeri dan dalam negeri juga ada. Jadi kita lihat kita juga harus tahu, mungkin sekarang ini pemerintah juga lagi bicarakan masalah neraca komoditas ya. Yeah. Kalau khususnya di sektor PT ini kita ingin mengetahui di sektor hulu sampai hilir, kita mau tahu bottleneck-nya di mana. Oke. Ya, jadi kalau kita tahu bottleneck-nya di mana kan kita bisa ada proses di bottlenecking, kita bisa sosialisasi kepada anggota. Oh ini sektor ini nih kita shortage nih, supaya teman-teman di industri dan perbankan saling mensupport di sektor itu supaya at the end di hilirnya kita bisa kerja maksimal. Tahu kalau kita terlalu bergantung terhadap produk impor juga kan ini tidak baik. Jadi kita selalu memberi masukan kepada pemerintah untuk ketergantungan bahan baku impor ini bisa dikurangi. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai bottleneck, ini saya penasaran juga akhirnya Pak Jamie, itu kalau sudah berhasil diidentifikasi lebih kemana nih? Dan mungkin solusi yang sudah dilakukan hingga saat ini seperti apa? Ini memang kita sedang mengedukasi anggota kita. Jadi segala sesuatu kan penting itu data Pak. Betul. Kalau tanpa data kita nggak bisa bekerja. Jadi kita sekarang lagi mengedukasi anggota kita di khususnya di tekstil ini untuk mau men-sharing data. Ya, tanpa data yang lengkap, asosiasi maupun pemerintah itu tidak bisa berbuat banyak. Jadi ini mungkin salah satu momen yang harus benar-benar mengedukasi industri tekstil untuk berpikir lebih terbuka dan berpikir untuk maju. Oke, sharing data apa yang diharapkan dari teman-teman API begitu? Karena apakah kaitannya dengan produksi, utilisasi, atau mungkin dari kinerja ekspor produk mereka misalnya? Yang kita perlukan itu yang utamanya data kapasitas, Pak. Kapasitas ya, oke. Ya, kapasitas. Data kapasitas itu sangat penting baik dari hulu dan hilir. Dari situ kita bisa menangkap di lini mana yang sebetulnya di Indonesia itu lemah atau kurang atau bottleneck. Oke, apakah selama ini memang belum terintegrasi dari teman-teman yang berada di asosiasi begitu untuk bagaimana proses data ini bisa terupdate terus begitu, Pak Jamie? Ya, mungkin nggak semua anggota tekstil belum 100% kan menjadi anggota API. Oke. Tapi semangat ini tidak mematahkan semangat kita. Kita bersama-sama dengan kementerian. Ada proses namanya ada IOMKI. IOMKI itu mereka kan harus melaporkan data dengan harapan kita yang mereka laporkan itu adalah data sebenarnya, tidak direkayasa ya. Dengan kalau memberikan data sebenarnya kan kita bisa meng-capture actualnya seperti apa nih. Oke, berarti itu dia bottleneck yang saat ini pun masih terus dicari solusinya begitu ya, dengan pemerataan edukasi dan informasi tentunya Pak Jamie. Betul. Baik, tapi kalau kita lihat sekarang di era sekarang ini keterbukaan informasi kan sangat dibutuhkan sekali Pak. Betul, apalagi era digital begitu. Apakah juga teman-teman dari API sendiri sudah memanfaatkan digitalisasi begitu untuk menyerap informasi dari anggota-anggotanya? Ya, kita ini sekarang tidak tinggal diam di asosiasi, kita juga mengedukasi berbagai teknologi baru-baru dengan kita menggandeng supplier-supplier mesin atau berbagai hal untuk mengedukasi bahwa teknologi sebenarnya di tahun 2021 seperti apa. Jadi mereka bisa berkaca teknologi teman-teman yang punyai di industrinya seperti apa. Karena kan sekarang semua tahu semua itu margin tipis. Ya, kita harus bekerja dengan efisien itu dalam segi energi, betul, dalam hal kecepatan mengambil keputusan atau berbagai hal yang lainnya juga. Dari sisi produksi, apakah yang dihasilkan sejauh ini Pak dengan adanya peningkatan tadi sudah bisa menyamai pada saat sebelum pandemi terjadi di Indonesia?
Kalau saya lihat sih sekarang kalau di bulan Oktober ini mungkin data BPS-nya belum keluar. Oke. Tapi kalau data dari survei yang API lakukan terhadap anggota ini cukup menggembirakan ya. Ya mungkin Bapak tahu juga ada satu lagi baru PMK yang baru keluar, PMK nomor 142 tahun 2001 ini mengenai biaya masuk tindakan pengamanan. Iya. Mungkin ini dengan harapan bisa membantu memaksimalkan lebih lagi utilisasi teman-teman di sektor TPT karena kita ketahui industri pakaian jadi yang kebanyakan rakyat Indonesia pakai itu sebenarnya dikerjakan oleh IKM. Jadi betul. kita mengharapkan dengan keluarnya PMK ini terjadi perlindungan untuk pakaian jadi di sektor yang middle to low. Yang middle to low ini benar-benar memberi perlindungan terhadap teman-teman di IKM. Ini masuk dalam program safeguard dari pemerintah begitu ya Pak? Betul. Oke. Lantas Ya, kita akan seiring dengan itu pun Asosiasi Tekstil juga membuat satu material center. Oke, material center Ya, ini. material center itu untuk mempermudah teman-teman IKM mendapatkan source of material. Dan berikut ini akan kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan industri tekstil ya di Indonesia. Datanya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Baik, kita lihat per kuartal 1 di tahun 2021 dari sisi pertumbuhan industri tekstil ini masih negatif ya, sekitar 13,28%. Kemudian di kuartal kedua ada perbaikan, meskipun masih negatif menjadi minus 4,54%. Demikian juga dengan kuartal 3 minus 3,34%. Ya, ini dia seiring dengan adanya permintaan tadi, data dari sudah disampaikan begitu, ini bisa meningkatkan lagi laju pertumbuhan industri tekstil nasional, terutama menjelang akhir tahun 2021. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jemi Kartiwasatratmaja. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Baik, Pak Jemi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Dari sisi data yang sudah disampaikan, pertumbuhannya tadi memang cenderung mengalami peningkatan dari sisi produksi, utilisasinya sudah mencapai 80%. Dan bicara mengenai hambatan yang mungkin tadi sempat tertunda, lebih ke arah mana Pak? Apakah dari sisi bahan bakunya atau mungkin ada hal lain? Mungkin hambatan untuk meningkatkan ekspor, mungkin teman-teman ketahui masalah kelangkaan kontainer atau mahalnya freight ini belum terselesaikan juga. Oke, masih jadi masalah. Masih menjadi satu kendala. Memang ini tidak mudah karena bukan hanya Indonesia saja yang mengalami masalah ini. Cuman karena letak geografis di Indonesia yang kurang menguntungkan, jadi biaya pengiriman Indonesia itu jauh lebih mahal daripada teman-teman eksportir TPT seperti India. Mungkin contohnya kalau India mengirim ke Amerika dan Indonesia kirim ke Amerika, tuh ada perbedaan freight cost yang cukup signifikan. Ya. Oke, dan lebih utama bagaimana dengan bahan baku produksinya sendiri? Ya, kalau bahan baku mungkin kalau tekstil itu kurang lebih bahan bakunya 3 bahan baku utama. Paling besar itu polyester, kedua rayon atau viscose, ketiga cotton. Kalau cotton itu kita ketahui boleh katakan hampir seluruhnya 99% itu impor. Oke. Kalau polyester dan viscose sebetulnya sudah bisa dibuat di Indonesia. Apalagi kalau viscose dengan ada satu anggota kita, hutan tanaman industrinya sudah ada di Sumatera. Jadi boleh katakan raw materialnya sudah pure, boleh katakan 90% dari Indonesia. Cuman ini di sisi polyester sebetulnya yang paling besar bahan baku TPT seluruh dunia. Ini Paraxylene dan MEG-nya itu masih ketergantungan impornya masih cukup besar. Mungkin dengan harapan ini bantuan pemerintah supaya bisa ketergantungan terhadap impornya bisa dikurangi karena dengan MEG dan Paraxylene ini industri petrokimia memang investasinya cukup besar. Baik, berarti dari beberapa poin tadi ada polyester bahan bakunya, kemudian viscose dan juga katun ini memang masih bisa dipenuhi begitu ya. Tapi yang paling krusial tadi dari Paraxylene dan juga MEG-nya. Dan bicara mengenai kondisi seperti ini, bagaimana nih kita komunikasi dengan pemerintah paling tidak untuk memenuhi bahan baku utamanya sendiri untuk produksi tekstil, karena tadi adanya permintaan ekspor, tentu juga pemerintah harus mendukung dong kondisi ini karena kan juga akan ada penerimaan negara di sana yang akan menunggu di ujungnya, Pak Jemi.
Ya, kita tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian karena kita industri TPT itu industri binaan di bawah perindustrian. Jadi kita selalu menyuarakan, kita mengupdate problem-problem apa yang terjadi dengan harapan problem-problem ini bisa segera di-solve untuk kedepannya supaya ketergantungan kita terhadap produk-produk impor itu bisa berkurang ya. Mungkin kalau saya yakin pemerintah sekarang sudah melakukan berbagai hal, jadi kita selalu punya keyakinan bahwa masalah ini kalau kita duduk bersama bisa terselesaikan. Oke, tapi kalau bicara Parexelin kemudian MEG, adakah produsen di dalam negeri yang memproduksi kedua item tadi, Pak? Kalau Parexelin, seperti yang kita ketahui itu TPPI sedang dibenahin ya. Oke. Mungkin itu TPPI by produknya salah satunya Parexelin. Kalau Parexelinnya sudah bisa ada penambahan output, itu bisa sangat membantu teman-teman di industri hulu kita. Oh, oke. Tapi itu juga masih dalam progres begitu ya Pak ya? Betul, betul. Baik, tapi kalau kita lihat bicara mengenai produk, tadi kan juga penasaran nih, dari jenis produk tekstil Indonesia yang paling diminati sebenarnya apa? Dan itu yang menopang permintaan ataupun tingginya permintaan dari luar negeri, Pak Jemi? Ekspor kita tetap didominasi itu satu bahan mentahnya itu benang, yarn, satu lagi finish good-nya itu garments. Baik, pakaian jadi ya. Pakaian jadi. Dan kalau bicara mengenai kedua produk ini yang dominasi terbesar yang mana? Apakah kalau benangnya? Ini hampir sama Kak. Oke. Boleh kata industri benang pun yarn di Indonesia juga tumbuh. Industri pakaian jadinya juga tumbuh. Mungkin seiring dengan pandemi COVID ini juga ketergantungan yang saya pernah utarakan di depan. Yeah. Ketergantungan terhadap satu negara itu kita punya buyer itu belajar. Jadi mereka sebenarnya pengen memindahkan, mencari negara mana yang bisa mensuplai. Jadi kita juga mengajak teman-teman bukan hanya di industri garment, di industri kainnya, rajutnya, pencelupan, printingnya untuk bisa menangkap peluang ini. Jadi semangat untuk investasi saya lihat sudah mulai ada. Jadi ya ini yang kita suarakan. Kita harus terus berubah. Kita harus siap dengan perubahan karena semua ini dunia ini pergerakannya makin hari makin cepat ya. Betul. Kalau kita tidak bisa menangkap peluang ini, kita masih mimpi dengan prosesnya yang lambat-lambat. Peluang ini akan hilang. Setuju. Tapi kan semua itu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, Pak Jemi. Nah, bagaimana dari sumber pendanaannya untuk para pelaku industri tekstil di Indonesia? Apakah juga ada dukungan dari pemerintah kan melalui perbankan misalnya sejauh ini? Ya selalu kita suarakan itu pertama adalah market. Ya kalau marketnya di-secure, pasti ada satu kepastian buat para perbankan juga untuk memberikan kredit ya. Kita selalu suarakan bahwa fenomena tekstil sunset itu sebenarnya tidak benar. Karena ada perusahaan yang growing, ada perusahaan yang mati juga. Jadi kita harus perbankan pun saya akan memang ada rencana program dari API untuk keliling terhadap kepada bankir-bankir di Indonesia. Kita mau tunjukkan bahwa sebenarnya tekstil roadshow betul. Kita minta dukungan dari perbankan dan OJK dan Bank Indonesia. Baik. Kalau bicara mengenai negara-negara tujuan ekspornya, tadi apakah memang lebih banyak ke Amerika Serikat atau kita sudah ada negara tujuan ekspor baru nih untuk produk tekstil kita? Karena tadi ada bahan benang, kemudian garment ataupun pakaian jadi yang jadi komoditas mungkin utama. Tujuan pakaian jadi, ya itu kan negara tujuan ekspor pakaian jadi pasti tetap Amerika paling besar. Kedua Europe. Kalau bahan baku seperti benang itu ekspor kita ke Latin Amerika juga tidak kecil. Oke, itu dia. Berarti tinggal ditingkatkan dan dijaga saja dari sisi produksi, kemudian dukungan-dukungan tadi dari sisi pendanaan. Karena kan tadi memang seperti yang Pak Jemi katakan, kita juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Apalagi digitalisasi juga sudah mulai merambah ke semua lini begitu ya. Jadi pemanfaatan teknologi juga mutlak lah bisa dikatakan. Dan ini yang diharapkan bisa mendukung lagi pertumbuhan industri tekstil Indonesia ke depan. Harapan terakhir Pak Jemi, bagaimana untuk industri tekstil kita? Kita harus tetap semangat ya dengan
pemerintah juga saya lihat sangat bersemangat untuk memperbaiki. Pemerintah tidak henti-hentinya meminta asosiasi pertekstilan masukan. Saya selalu menyuarakan kepada anggota kita tetap punya keyakinan bahwa industri tekstil di Indonesia bisa bangkit kembali. Baik, setuju dan terima kasih. Sukses terus untuk industri tekstil Indonesia. Pak Jemi, terima kasih banyak atas waktu dan insight yang menarik mengenai industri tekstil di Indonesia. Sukses selalu Pak dan stay healthy Pak Jemi. Ya, salam sehat. Terima kasih Pak. Salam sehat.